Karena orang miskin ini kan kebanyakan bodoh ya. Jadi segmen miskin ini kebanyakan gue sebut arogan, bodoh ya. Tapi banyak juga yang bodoh ini. Kebodohan mereka apa? Mereka tertipu dengan investasi bodong biasanya. Contohnya seperti robot trading, ditawarin, "Oh ini ada robot nih bisa 10% sebulan." Orang miskin nih paling percaya hal-hal begitu, yang nggak kerja, yang mudah, yang gampang. Tapi kalau disuruh, "Oke, investasi ya. Ini lu pelajari nih ya, cara perusahaan bekerja tuh seperti ini, laporan keuangan tuh cara bacanya seperti ini. Rasio keuangan tuh seperti ini cara bacanya." Mereka aduh susah ribet pusing nggak mau. Tapi ini ada robot nih 10%. Mereka ke robotnya. Mereka kena tipu, uangnya hilang semua, habis itu mereka tidak pernah lagi mau yang namanya investasi. Mereka anggap semua investasi adalah penipuan. Ketika keluar Bitcoin, oh Bitcoin itu scam. Ketika ada properti ini, oh ini pasti scam. Karena dulunya mereka pernah ketipu karena kebodohan yang mereka punya sendiri, mereka kena iming-iming dari teman, hidupnya jadi berantakan. Orang kaya itu melihat uang itu sebagai benih yang bisa tumbuh. Setiap rupiah yang gua hasilkan dari gua masih kecil, itu gua anggap sebagai benih yang bisa gua tumbuh untuk jadi pohon yang besar di masa depan. Gimana caranya dari uang yang sedikit ini itu bisa ke depannya bisa jadi gunung ya, bisa jadi uang yang menghasilkan uang lagi. Bukan uang ini gue habiskan untuk beli sepatu. Orang kaya itu fokus ke pertumbuhan aset yang mereka miliki, bukan barang yang miliki. Contoh ya, orang miskin nih, kita ngomong. Orang miskin dapat gajian ya. Ketika gajinya turun, mindset miskin ini akan ngapain? Oke, ini ada sisa segini nih dari semua tagihan gue. Ini bisa nggak ya gue nyicil handphone iPhone bekas biar gue bisa gaya foto di depan kaca, atau untuk gue pamerin di rekan-rekan kantor gue ya. Dari misalnya 400-500 ribu sebulan yang gue sisihkan, apakah ini bisa gue pakai untuk bahkan cicil handphone bekas? Kalau orang dengan mindset kaya ya, mereka punya pikiran yang berbeda. Oh, dari 400 sama 500 ribu ini, apa yang bisa saya lakukan? Dibanding saya beli handphone, bisakah saya punya kepemilikan dari perusahaan iPhone-nya? Apple-nya bisa nggak ya saya beli sahamnya? Kenapa saya harus beli iPhone bekas? Kenapa saya nggak punya kepemilikan kecil dari Apple? Nah itu udah fundamental pemikiran yang sangat-sangat berbeda. Orang miskin itu sangat-sangat konsumtif, orang kaya itu tahan sama yang namanya godaan. Mereka bisa menunda yang namanya kesenangan. Ingat, bangun aset dulu, gaya hidup itu nanti ya ketika sudah punya cukup.